Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online. Ibu akan membahas buku LKS-nya masih dengan pelajaran 4 Bulan Ramadan yang Indah. Muatan KD-nya 3.10 Memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Keterampilannya 4.10 Menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Untuk itu kalian siapkan buku LKS-nya ya. Oke, buku LKS dibuka halaman 38 ya. Bulan Ramadan yang Indah. Di sini kamu lihat, bisa dilihat kompetensi dasarnya 3.10 dan 4.10 ya. Puasa di bulan Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Lihat di sini ada firman Tuhan ya. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapat predikat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Orang yang bersungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Dan orang yang takwa pasti disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ketentuan-ketentuan apa saja sih yang wajib kita penuhi persyaratannya. Yang pertama, syarat wajib puasa, beragama Islam, berakal ya, tidak gila, balik. Anak-anak anak-anak boleh ya, walaupun belum wajib tapi boleh berlatih dari anak-anak. Kemudian D, mampu berpuasa. Syarat sahnya puasa. Nah, ini ada syarat-syaratnya berpuasa. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, beragama Islam ya. Selain Islam tidak sah puasanya. Kemudian mumaji yaitu orang yang dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid atau nifas. Ini bagi yang perempuan ya. Yang D, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, misalnya seperti hari raya dan pasti tidak boleh berpuasa. Jadi ada waktu-waktu yang tidak boleh tidak boleh berpuasa ya. Nomor 3, rukun puasa. Adapun rukun puasa niat pada malam harinya. Jadi keesokan harinya sebelum puasa, malamnya kita sudah harus niat ya. Nah, niatnya dibaca ya. Kemudian yang B, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa ya, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Sunah-sunah puasa, yang pertama, menyegerakan berbuka dengan doa sebagai berikut. Jadi ketika berpuasa dan tiba waktunya masuk berbuka puasa, kalau bisa disegerakan ya. Kemudian berbuka dengan kurma atau makan yang manis. Berdoa sebelum dan sesudah berbuka. Mengakhirinya dengan makan sahur ya, memperbanyak sedekah, memperbanyak tadarus dan belajar Al-Quran ya. Yang kelima, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, gila ya, mabuk atau pingsan, hilang akal. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas, murtad ya, keluar dari agama. Kemudian yang keenam, hal-hal yang merusak pahala puasa. Ini hal-hal yang merusak pahala puasa ya, berdusta, berkata bohong ya, melakukan perbuatan tercela ya, seperti marah, berkelahi ya. Yang C, melihat hal yang tidak pantas seperti gambar-gambar yang tidak bagus ya. Nah, melihat hal. Kemudian ada yang ketujuh, orang-orang yang boleh tidak puasa. Ada juga orang yang tidak diwajibkan untuk puasa.
orang yang sakit ya, kemudian orang yang dalam perjalanan jauh boleh berbuka. Kemudian orang tua yang sudah lemah tidak kuat lagi untuk berpuasa wajib, tetapi membayar fidyah ya, setiap hari sebanyak 3/4 liter. Yang D, orang yang hamil dan orang yang menyusui anak karena takut berpengaruh kepada anaknya. Ini wajib mengkodoknya ya. Kedelapan, macam-macam puasa wajib ya. Di sini ada puasa wajib yang wajib kita lakukan ya. Pertama, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada yang mengganti puasa yang dihutangkan. Misalnya dalam puasa Ramadan ada 30 hari, kamu batal 5 kali. Nah, ini harus dikodok, dibayarkan ya di hari-hari sesudah bulan Ramadan. Yang D, puasa kifarat ya, denda karena melanggar larangan. Yang ke-9, macam-macam puasa yang diharamkan. Nah, ini ada puasa yang diharamkan. Apa saja puasanya? Nah, ini puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, jadi dilarang untuk berpuasa. Puasa hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah, ini setelah Idul Adha ya. Yang C, puasa hari Jumat yang tidak disambung dengan hari lainnya. Jadi ketika mengawali puasa di hari Jumat dan tidak menyambung, ini diharamkan ya. Ke-10, puasa sunnah. Puasa hari Senin dan Kamis, ini puasa sunnah ya. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Yang D, puasa Yaumul Bid ya, tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan Hijriyah ya. Oke, lanjut lagi ke halaman 41, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ya. Jadi kebaikan-kebaikan apa saja yang ada di bulan Ramadan? Yang pertama, sholat tarawih berjamaah ya di masjid setelah sholat Isya. Nah, setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid atau ke musola. Mereka melaksanakan sholat Isya, dilanjutkan sholat tarawih dan witir. Jumlah rakaat sholat tarawih ini ada yang mengerjakan 20 rakaat, ada pula juga yang mengerjakan 8 rakaat. Ada yang mengerjakan dengan cara 2 rakaat kemudian salam. Ada pula yang mengerjakan dengan cara 4 rakaat kemudian salam ya. Ditutup dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Namun Rasulullah melaksanakan tarawih dan witir 11 rakaat. Jadi witir artinya ganjil. Jadi sholat witir adalah sholat sunnah yang rakaatnya harus ganjil, boleh 1, boleh 3 sebagai penutup salam sholat malam ya, baik tarawih di bulan Ramadan maupun tahajud di luar bulan Ramadan. Hukum sholat witir adalah sunnah muakkad ya, yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan tadarus ya, ini kebaikannya di bulan Ramadan, sholat tarawih kemudian bertadarus ya. Tadarus membaca Al-Quran baik sendiri maupun secara bersama-sama, saling menyimak ya. Tadarus. Adapun keutamaan dari membaca Al-Quran, yang pertama mendapat kebaikan setiap hurufnya sebagaimana sabda Rasulullah. Nah, di sini artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan sama dengan 10 kali kebagusan ya. Aku tidak mengatakan alim lam mim. Alim lam mim itu salah, tetapi huruf alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf ya, mendapatkan syafaat di hari kiamat, menjadikan hati tenang dan tentram. Orang yang belajar dan mengajari Al-Quran menjadi manusia pilihan Allah atau sebaik-baiknya manusia sebagai sabda Rasulullah ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Lanjut, manfaat puasa. Nah, ini ada manfaatnya puasa di bulan Ramadan ya. Yang pertama, mengungkap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, melatih kesabaran atau dapat mengendalikan diri kita ya. Oke, pembahasan pelajaran 4 cukup sekian ya. Nanti kalian bisa kerjakan latihannya. Pembahasannya pelajaran 4 selesai, kerjakan latihannya. Kamu kerjakan halaman 43 dan 44, pilihan gandanya saja, nomor 1 sampai 20. Mungkin pembahasan Ibu sampai
cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat mengerjakan.